Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini, kita akan membahas isu yang sangat relevan di dalam dunia kita sekarang, yaitu dunia pekerjaan sebagai ASN. Nah, isu kali ini berjudul kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Saya Umul, dan bersama teman-teman saya akan membahas dan memberikan pandangan tentang masalah ini. Halo, saya atas nama Amiruddin. Kali ini isu ini saya anggap sangat penting karena itu cukup perlu kita tangani karena bisa menghambat kemajuan kita baik dalam progres pekerjaan, baik itu dalam tugas individu, organisasi maupun negara kita. Ya, jadi betul ya. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang menunjukkan dampak dari kurangnya inovasi. Tapi sebelum itu, mari kita diskusikan dulu apa yang dimaksud dengan isu ini. Baik, saya Jalil. Saya akan mendiskusikan sedikit tentang isu yang kita bahas ini. Jadi, kurangnya inovasi berarti tidak adanya upaya untuk menemukan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah atau untuk meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan inovasi adalah motor yang menggerakkan kemajuan baik di sektor bisnis, pendidikan, maupun teknologi. Baik, saya Nurul. Sedangkan adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Sayangnya banyak orang atau perusahaan yang kesulitan beradaptasi dengan cepat, apalagi di dunia yang terus berubah. Hal ini bisa menjadi masalah besar, terutama di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat. Individu yang tidak mau belajar hal baru, pada akhirnya mereka ini akan tertinggal dan kesulitan bersaing dengan yang sudah mengadopsi teknologi baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Jika masalah ini tidak diatasi, dampaknya sangat besar. Di dunia bisnis, perusahaan yang tidak berinovasi bisa kalah saing. Kita lihat banyak perusahaan besar yang akhirnya gulung tikar karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Halo, saya Asisa. Di sektor pendidikan juga kondisinya tidak jauh berbeda. Kalau metode pengajarannya masih monoton dan jarang ada pembaruan, banyak siswa yang akhirnya akan kurang siap menghadapi tantangan zaman. Apalagi sekarang semua serba digital, teknologi berkembang cepat, dan cara belajar pun sudah berubah. Siswa dituntut untuk bisa berpikir kritis, kreatif, dan melek teknologi. Di level yang lebih besar, seperti negara atau pemerintahan, kurangnya inovasi bisa menghambat pembangunan ekonomi, terutama di negara yang belum cukup maju. Negara yang tidak beradaptasi dengan perubahan teknologi atau ekonomi global akan tertinggal. Iya, betul sekali. Dampak lainnya adalah kesenjangan sosial. Mereka yang tidak bisa beradaptasi dan berinovasi akan maju, sementara yang tidak akan semakin tertinggal, menciptakan kesenjangan yang lebih besar dalam masyarakat. Nah, sekarang mari kita bahas apa sih penyebab terjadinya masalah ini. Salah satu penyebabnya adalah mentalitas yang kaku. Banyak orang atau organisasi yang terlalu nyaman dengan cara atau proses yang modelnya lama dan takut untuk mencoba hal-hal baru. Merasa sudah cukup dengan yang ada, padahal pergerakan zaman sudah tidak sama dengan sekarang. Sudah banyak proses yang sudah seharusnya berubah. Ya, jadi betul ya. Selain itu, kurangnya sumber daya seperti dana, pengetahuan, atau keahlian juga menjadi kendala besar. Banyak usaha atau individu yang ingin berinovasi, tapi terbentur oleh keterbatasan ini. Ya, betul. Ada juga faktor ketakutan terhadap kegagalan. Banyak orang merasa ragu untuk berinovasi karena takut gagal atau salah. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses yang harus dilewati untuk sukses. Iya, selain itu, kurangnya dukungan kebijakan juga sering menjadi penghambat. Jika pemerintah atau organisasi tidak memberikan insentif atau fasilitas yang memadai untuk inovasi, tentu akan sulit untuk berkembang.
Jadi untuk mencegah masalah ini ada beberapa yang bisa kita ambil, beberapa langkah yang bisa kita ambil seperti di tingkat kebijakan, misalnya pemerintah perlu menyediakan insentif untuk riset dan pengembangan. Ini bisa berupa dana, penelitian, atau pengurangan pajak bagi perusahaan yang berinovasi. Di sisi lain, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga penting. Individu harus terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman, baik itu melalui pelatihan online, seminar, atau workshop. Dengan cara ini, mereka bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi atau industri. Tidak cuma itu, di level teknis juga perusahaan maupun individu perlu membangun budaya yang berani bereksperimen. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan justru sering muncul pelajaran penting. Yang terpenting harus berani untuk mencoba, berani mengambil risiko, dan terus mencari cara yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Tentu saja kolaborasi juga sangat penting. Pemerintah, sektor swasta, dan akademisi harus bekerja sama. Ini bisa mempercepat inovasi dan menemukan solusi yang lebih efektif untuk menghadapi perubahan. Lantas bagaimana dengan peran kita sebagai individu? Kita bisa mulai dengan berpikir terbuka dan tidak takut mencoba hal baru. Jangan hanya berfokus pada zona nyaman, tapi coba untuk keluar dan cari makan di kerjaan ataupun kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagai penutup, mari kita bahas sedikit tentang peran kita dalam menghadapi isu ini. Setiap orang punya peran untuk berinovasi dan beradaptasi. Betul teman-teman. Di tempat kerja kita bisa mendorong teman-teman untuk mencoba cara-cara baru dan mencari solusi kreatif. Begitu juga di rumah, kita bisa belajar teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi hidup kita sehari-hari. Ya, sebagai pemimpin, kita juga bisa menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, memberikan ruang bagi tim untuk mengembangkan ide-ide baru tanpa takut gagal. Dan yang gak kalah penting, mari kita semua terus belajar dan berkembang. Jangan biarkan ketakutan akan perubahan menghentikan kita untuk menjadi lebih baik. Baik, itulah pembahasan kita kali ini tentang kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan gambaran jelas dan memberi inspirasi untuk lebih terbuka terhadap perubahan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita semua bisa terus berinovasi dan beradaptasi di masa yang akan datang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan setiap perubahan, agar kita selalu relevan, tangguh, dan siap menghadapi tantangan ke depan. Terima kasih. Terima Salam kasih. Salam inovasi. inovasi. Terima kasih. Salam Salam inovasi.